Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di salah satu sekolah binaan di SMK PGRI 1 Cimahi. Alhamdulillah hari ini saya dibersamai oleh Bapak Kepala SMK PGRI 1 Cimahi beserta tim manajemennya yang di sini yang luar biasa dan kompak kelihatannya karena bajunya luar biasa. Saya sudah berarti berapa kali ya Pak ya saya datang ke sekolah ini, kira-kira sekitar 3 kali ya Pak, 3-4 kali ya. Terakhir verifikasi UKK. Nah, terakhir verifikasi UKK. Nah, di verifikasi UKK ini kegiatannya sudah saya lakukan berkali-kali mengunjungi sekolah ini, namun saya tuh belum tahu persis nih mengenai bagaimana sebetulnya sih tata kelola di sini gitu ya, tata kelola di SMK PGRI 1, kemudian budaya sekolah yang ada di sini. Mungkin kita akan ngobrol santai saja ya dengan manajemen di sini. Kita coba untuk menggali menurut Bapak sebagai pimpinan bagaimana cara membuat tata kelola di sini lebih baik, budaya sekolahnya juga sudah baik, sehingga saya lihat jumlah siswa untuk SMK swasta ini masih terhitung stabil gitu ya Pak ya. Menurut Bapak seperti apa nih? Sudah dilakukan oleh Bapak selaku pimpinan dan manajemen yang seperti apa? Terima kasih kesempatannya Ibu. Yang pertama yang kami lakukan, saya sebagai kepala sekolah di sini tidak ada apa-apanya, tapi dengan kekompakan inilah SMK PGRI 1 Cimahi menjadi seperti ini Bu. Nah, yang pertama kita membangun semangat personal dulu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sebab apa? Chemistry SMK PGRI 1 Cimahi dari dulu itu gitu ya, kekeluargaan, keharmonisan di dalam yang harus dibangun terlebih dahulu. Terus selanjutnya sosialisasi mengenai mau dijadikan seperti apa SMK PGRI 1 Cimahi ke depannya gitu. Nah, dari personalnya, sarana-prasarana, kurikulumnya gitu ya. Terus termasuk pengelolaan dan pelayanan ke siswa yang kami terapkan di SMK PGRI 1 Cimahi. Jadi menekankan pada tim berarti ya Pak ya, tim kerjanya gitu. Nah, apa kiat-kiat Bapak biar apa yang menjadi visi sekolah ini bisa tercapai gitu? Seperti tertuang dalam visi misi sekolah ya, itu harus didukung oleh tim yang baik, tim yang solid, kekompakan tim yang harus disolidkan gitu ya. Teamwork ya Pak ya. Teamwork ya. Untuk mencapai visi tersebut kan personal semua yang luar biasa hebat ini nih. Untuk mencapai visi tersebut kan semua baik Bapak punya program ya kayak sekolah punya program nih yang mungkin diterjemahkan oleh teman-teman. Dasarnya apa pembuatan program itu? Disosialisasikan dengan manajemen, disosialisasikan dengan guru supaya program tersebut betul-betul berhasil gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Nah, dengan kita mensosialisasikan tersebut, langkah kita untuk mencapai program tersebut, yuk bareng-bareng. Sebab apa? Sekolah ini kita bangun bukan oleh saya sendiri, bukan oleh manajemen, tapi oleh warga sekolah Sivitas Akademika SMK PGRI 1 Cimahi yang solid, yang kekeluargaannya yang erat gitu ya. Karena itu maka dengan adanya kekeluargaan tersebut, insya Allah suatu program apapun akan berhasil. Di program salah satu program terjemahkan programnya apa, kemudian nanti ini kan salah satu tadi programnya kata Bapak ada kegiatan tahfiz gitu kan, salah satunya. Nah itu kan menjadi budaya sekolah ya, jadi budaya sekolah yang baik ya, tahfiz.
Kemudian selain itu untuk di ini misalkan di bidang yang lain, misalkan selain kapis ada program lain yang memang jadi unggulan sekolah di Bugin misalkan, atau di kesiswaan atau di sarana? Di kesiswaan kita ada PMM ya, Ada PMM. jadi bekerja sama dengan Bugin, karena kan PMM itu nanti dilaksanakan sebelum PKL ya Bu ya, gitu. Jadi kesiswaan bekerja sama dengan Bugin dalam melaksanakan program PMM itu. Kita juga mengundang dari pihak TNI, dari Polri, dari Disnaker seperti itu untuk PMM. Tujuannya apa itu untuk mengundang dari TNI untuk Ya, jadi intinya ini Bu, meskipun kita sekolah swasta, sekolah umum ya, tapi di dalamnya ada ilmu pengetahuan agamanya, ada pengetahuan umumnya, ada untuk mempercayai kepercayaan masyarakat supaya sekolah ini meskipun umum tapi ada pendidikan karakter yang bagus di dalam lingkungan sekolah, termasuk sekarang anjuran dari Bapak Gubernur, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD Wilayah 7, termasuk disosialisasikan oleh Ibu dan sebagai pengawas pembina KCD Wilayah 7, kami semangat untuk melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Dan alhamdulillah selain dari pendidikan karakter yang lain, salah satunya kemarin pas Ramadan kita melaksanakan ekologi misalnya Ramadan, IHT, Pancamaluya itu dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika SNKP mengikuti kegiatan IHT Pancamaluya tersebut. Karakter itu berarti dari mulai guru ya, mulai dari karena IHT Pancamaluya berarti dari guru terbentuk nanti pembelajaran ke anak. Nah, nanti implementasinya ada nggak implementasi karakter misalnya anak sehingga tidak buang sampah tidak sembarangan lagi, kemudian bagaimana penataan lingkungan, kebersihan lingkungan di sekolah ini, mungkin ada dari sarana mungkin yang bisa. Kebersihan lingkungan itu di tiap-tiap kelas, di depan kelasnya, di pinggir kelas, di luar kelasnya itu sudah disiapkan tong-tong sampah. Ya, di mana nanti siswa setelah mau 10 menit atau 5 menit sebelum pulang beres-beres dulu, diinstruksi oleh guru yang mengajar jam terakhir, beres-beres sampahnya dibuang ke tong sampah. Dari tong sampah itu nanti dibuang oleh incakan yang mau buang ke tempat sampahnya, dipakai flashback. Jadi itu juga jadi salah satu ciri karakter dari sekolah ini. Berarti sekolahnya bersih berarti ya. Kita akan ini. Nah, kalau tata kelola kemudian budaya sekolah itu sudah baik, menurut Ibu Bak Manajemen di sini bagaimana kemarin dengan rapat pendidikannya? Berarti baik juga ya? Adakah yang masih harus diperbaiki? Alhamdulillah untuk dampak pendidikannya secara keseluruhan baik. Kita itu memang ada yang masih kurang, itu yang di penelusuran. Jadi kemarin itu padahal yang mengisi udah hampir 100%, tapi pas rapotnya keluar dilihat kurang. Ternyata setelah dipelajari itu anak-anak tidak paham mengisinya. Jadi yang mereka isi itu pekerjaan saat ini bukan pekerjaan pertama setelah lulus sekolah. Jadi akhirnya nilai kurangnya itu karena masa tunggu dari lulus ke bekerja itu agaknya gitu. Padahal biasanya mereka kan mulai magang atau apapun ada di 2 bulan 3 bulan setelah lulus. Cuman saat pengisian kan udah setahun nih, anak-anak kadang ada yang sudah tingkat kerja, lalu dia isi dengan pekerjaan saat itu, akhirnya jadi seperti itu gitu. Awalnya kira itu tahun-tahun sebelumnya ada juga kita sempat kurang karena yang mengisinya kurang banyak, cuma 69%. Nah, tahun ini ternyata setelah 100%, kenapa ini masih kurang? Seperti itu. Jadi ada kesalahan pengisian yang Nah, kalau misalkan dari yang lainnya sudah baik, kalau yang lainnya sudah baik semuanya. Nah, kalau misalkan itu data itu masih merah, kira-kira apa nih strategi sekolah yang akan dilakukan agar untuk memperbaiki apa
berhubung yang merah itu berhubungan dengan penelusuran minat dan bakat siswa setelah lulus gitu ya. Kami dengan Rubin gitu ya, insya Allah akan memperbaiki rapor tersebut dengan cara bekerjasama dengan industri atau BD yang alhamdulillah kemarin baru sebagian kita bekerjasama dengan BD tersebut. Salah satunya dengan Honda gitu ya, dengan waktu itu Medion gitu ya, alhamdulillah. Alfamart gitu ya. Besok juga kita ada tes magang Jogja di sini. Ada tes magang Jogja yang view langsung psikotes sampai interview. Nah, itu program-program yang tadi kan tidak mungkin ya dilihat dari rapor pendidikan, kemudian kita tidak mungkin program tanpa anggaran ya Pak ya. Nah, apakah di sekolah ini anggaran itu berbasis dari rapor pendidikan nggak Bu menurut itu? Dari rapor pendidikan, dari rencana kerja jangka menengah, rencana kerja jangka panjang. Di sini juga kan ada bantuan POSP, tapi harus berdasarkan asnaf. Jadi yang asnaf itu harus disesuaikan juga dengan atas yang ada, bukan atas rencana kerja yang ada di sekolah gitu. Yang sesuai dengan rapor, sesuai dengan rencana kerja jangka menengah. Jadi kalau seperti itu tiap tahun selalu mengkaji ulang ya Pak ya RKT-nya ya, RKT-nya dikaji ulang, kemudian nanti dari RKT itu baru bisa teraplikasi ke RKSP. Jadi dasarnya dari tadi rapor pendidikan dulu. Oke, berarti kalau begitu sudah benar nih program yang ada di sekolah ini ya. Tinggal mungkin saya nanti lihat yang tadi Bapak sampaikan, apakah betul lingkungannya sudah bersih atau belum ya, siapa tahu Bapak bercerita seperti itu. Ternyata lingkungannya belum sesuai. Nanti kita akan coba berkeliling, kemudian nanti juga saya akan melihat bagaimana keterlaksanaan IHP dan kita akan bertanya langsung dengan orang tua yang mengikuti IHP. Ya kalau begitu kita coba untuk berjalan-jalan ya Pak. Ya kalau begitu nih kita berjalan. Ya. Ini apa ya? Ini program-program yang ada di sekolah ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini program sekolah. Di sini sudah digital. Dengan kurikulum. Program kurikulum. Dan OSIS, Paskibra. Ini berarti kegiatan ekstrakurikuler di sini bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Ada 11, 12 ya. Nah, kegiatan program ekstrakurikuler. Sebab apa? Untuk SMK PGRI 1 Cimahi, selain dari program yang tadi yang disebutkan, ekstrakurikuler itu dimunculkan, Bu. Dimunculkan supaya daya tarik siswa Gen Z sekarang itu ya. Tergali ya inovasinya dari ekstrakurikuler. Ada ekskul dance sekarang itu dikit. Ekskul dance, luar biasa. Ini ya Gapura Pancawalia memang di ini kan biar anak tuh terus paham ya. Ingat gitu di ini kan lagi termasuk 7 kebiasaan anak usia hebat. Dijalankan ini sama siswa. Ya, alhamdulillah. Jalankan. Jadi si anak sudah tidak ada yang kesiangan kalau begitu ya. PR lagi tuh. Ada makan bergizi gratis tidak bermasalah MBG. Alhamdulillah. Ini baru MOU yang kedua nih. MBG. Iya. Yang kedua apanya? MOU ya udah 1 tahun gitu. Udah 1 tahun. Benar ini ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tidak ada yang keracunan kan? Alhamdulillah. Tidak ada penyakit Saat ini. Kalau ada yang keracunan gurunya dulu. Nah, gurunya ikut ya. Yang prestasi yang sudah didapatkan di sini apa saja nih? Kelihatannya nih pialanya sangat banyak. Alhamdulillah. Pas kemarin siswa kelas 11 MPLB itu juara nasional storytelling. Akuntansi. Iya, mau pembaharan storytelling bahasa Inggris. Ya, terus atas nama Clarissa Okta dan Feby itu apa? Bahasa Inggris. Ya. Ini piala-piala ini piala
ekskul atau Ekskul, Bu. ekskul ya, ekskul ya, luar biasa, tinggal dipertahankan ya. Nah, begitulah jalan-jalan bincang-bincang dengan manajemen SMK PGRI 1 dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, semoga ini bisa menginspirasi untuk kita semua bahwa dengan tata kelola yang baik, kemudian dengan budaya sekolah yang baik, saya yakin sekolah itu akan terus maju, Amin. akan terus berkarya ya Pak ya. Ya. Ya, itu saja mungkin kebersamaan kita Oh. dengan SMK PGRI 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.